Dan itu membuat gue semakin sadar gitu kan, dunia kripto ini semakin cepat untuk bertumbuh gitu men. Yes, benar. Maksud gue dulu banyak yang bilang kripto ini scam gitu, orang-orang pada gak percaya. Banyak yang bilang boomer anti kripto, tapi nyatanya pas gue di sana men, itu rata-rata tua-tua men. Yes, benar gitu banget. Kan? Iya biasa nih sobat-sobat perpetual nih hati-hati nih ya. Marketnya lagi volatil. Kalaupun trading pastiin liquidation price-nya itu jauh, jangan deket-deket banget. Stop loss deket gak masalah, tapi liquidation price-nya please jauhin men. Jangan over leverage lah pokoknya. Money management sih intinya. Iya money management lah. Ternyata ada salah satu selebritis Amerika. Gue tahu nih. Iya. Itu ternyata dia ngerilis meme coin ya. Meme coin. Namanya siapa? Kanye West. Oh iya. Gue Mike. Gue Radit. Balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Mantap. Oke. Balik lagi Bro Michael. Akhirnya. Episode berapa ya? Gue lupa nih. Ini adalah episode ke-7 Ngobrol Kripto bareng SKI. Kalau episode ke-7 berarti kita udah 7 minggu nih bikin podcast bro. Yes, bener banget ya. Udah hampir sebulan setengah lah. Bener banget. Gitu kan. Tapi sayangnya minggu kemarin agak delay kita tuh. Kenapa tuh? Kok bisa delay kenapa? Karena kita hadir di Coinfest Asia di Bali. Keren. Iya ya. Dan sama gue juga kesananya kan, rame-rame kan. Gitu. Gimana bro? First impression lu tentang Coinfest kemarin bro? Keren banget. Di sana banyak project-project gede. Terus topik-topiknya pun cukup entertaining dan naratifnya oke-oke banget. Gitu ya. Yes. Gue sih first impression gue pertama tuh panas men. Oh iya. Panas banget itu. Panas, macet. Tapi worth it. Nah. Karena insightful gitu kan. Bener banget. Tapi panas dan macetnya dulu pertama kali gitu kan. Gue kan balik naik motor ya men ya. Yes. Pergi naik mobil bareng-bareng kan sama kantor kan. Pulang naik motor. Gila macetnya. Naik motor aja bisa 1,5 jam bro. Jadi kayak ya di sisi lain worth it, di sisi lain juga pegel juga gitu kan. Iya. Tapi lu sampai ininya gak men? Sampai malam gak di sana? Kita sampai malam, cuman nggak sampai malam banget karena kan itu tadi, jadi transportasinya di sana kan kalau nggak salah cuma satu arah tuh. Iya. Jadi kita coba untuk maksimalin di sore sih sebenarnya. Iya karena kalau kita balik malam semuanya, yang ada susah dapat pulangnya ya bro ya. Gue mikirnya gitu sih kemarin. Transportasinya cukup susah juga karena mungkin satu yang tadi dibilang Radit itu macet ya. Iya. Jadi kita bisa sampai 3 jam tuh. Untuk jarak yang seharusnya mungkin sekitar 30 menit. Iya ya, dari tempat kita tinggal tuh cuma 11 kilo doang sebenarnya. Iya bener banget. Jadi FYI kita waktu itu tinggal di Seminyak ya bro ya. Yes. Dan dari Seminyak tuh sampai ke Nuanu City, itu kurang lebih 11 km doang. Kurang lebih segitu. 11 km di Jakarta itu cuma 20 menit kalau gak macet. gitu kan. Tapi di Bali itu sampai berapa bro? 2,5 jam ya men. Hampir 3 jam itu. Jadi pulang pergi kita hampir 5 jam. gitu loh, makanya setelah kita sampai kita buru-buru networking, jalan-jalan ke booth-booth, ke event-event gitu kan, ke talk show gitu, dan yang nggak sampai malam-malam banget sih sebenarnya gitu kan. Tapi ada tapinya, walaupun kita nggak party di Coinfest, ada banyak informasi, ada banyak info-infonya, ada banyak event-event juga, gitu kan, tempat lain gitu. Dan karena gini, kuncinya gini bre, kalau misalkan gua ngelihat dari Coinfest ini kan sebenarnya main eventnya tuh ya oke lah main event gitu kan. Tapi yang intinya itu adalah side eventnya gitu loh. Karena masing-masing kayak project exchange itu mereka punya side event dan biasanya terpencar men. Gak only di Nuanu City doang gitu loh. Jadi ada yang di kemarin tuh di Canggu ya men ya. Iya ada yang terus di Canggu, ada yang di sekitaran, mungkin yang dekat Seminyak juga ada kemarin. Iya benar. Terus juga dekat Tanah Lot juga ada. Jadi memang ada terbagi di beberapa area situ. Jadi ya kita join lah. Pokoknya kalau kalian suka follow akun exchange di Instagram, ini pasti muka ini udah familiar nih. Karena gue udah masuk ke gimmick marketingnya mereka. Karena gue masuk ke hunting ini bro, merchandise-nya. Oh iya kita hunting merchandise, kita juga ikut eksklusif event sama VIP eventnya. Iya. Dan pretty worth it ya, rame juga ya gitu kan. Terus juga kita juga yang ngobrol-ngobrol bareng-bareng KOL dan beberapa project developer yang ada di sana. Iya, seru ya, insightful ya. Seru banget. Ya gitulah, kalau di Bali bisa dibilang tuh sore itu nggak gampang menjadi malam gitu, ngerti nggak sih Bre? Di sana tuh sore adalah pagi sebenarnya. Jam 7 aja tuh, jam 7 malam aja tuh masih ada matahari gitu ya bro ya. Jadi menurut gue tuh kayaknya
justru after partinya tuh yang menarik sebenarnya gitu kan. Karena lu bisa networking dengan semua orang dengan cara yang lebih casual gitu. Iya benar banget. Instead of panas-panasan gitu kan, terus kenalan-kenalan gitu. Yes. Tapi anyway bro, sebelum kita lanjut nih bro, ini XR nih gak ada kata-kata nih. Waduh, ini kayaknya ada sesuatu yang baru dari XR studionya Samuel Crypto Indonesia. Coba kita kasih sesuatu untuk teman-teman SkyMatch dong. Ayo dong diubah dong. Ayo dong. Wih, di Komodo sekarang. Ngeri banget Komodo tengah-tengah. Keren banget sih. Kok di jalanan Komodo? Realistik ini kita bisa lari dari sini nih. Ini tema-temanya kayak gini bro, daerah-daerah Bali gitu ya, ada pantai gitu ya. Iya, Bali, Lombok dan sekitarnya lah ya. Iya, Pulau Komodo ya. Wow, gitu kan. Keren. Ada tema-tema sunsetnya gitu kan. Coba yang lain. Wih, keren nih. Ini tema-tema laut banget ya, laut pantai ya. Iya, gitu pantai banget. Dan buat teman-teman yang mau bikin podcast atau acara apapun yang perlu XR, bisa hubungi XR Samuel Crypto Indonesia. Wih, nanti gimana dihubunginnya? Nanti bisa lewat IG-nya, nanti kita bisa collab atau bisa dengan berbagai nantilah approach yang bisa kita kerjakan bareng. Ya pokoknya di kontak aja ya, di DM aja dulu. Pokoknya adminnya XR Studio 24 jam kok. Yes. Iya, Sabtu Minggu jalannya aja, kerjain aja gitu kan. 24/7 gitu. Ya enggak adminnya. Ya udahlah. Anyway gitu ya bro, kita balik lagi kali ya ke space ya. Balik lagi kita akan ngebahas recap crypto seminggu terakhir. Seminggu terakhir di bulan Agustus. Di saat di Bali gitu ya. Bener banget. Gitu kan. Tapi kita mulai dari Coinvest dulu kali bro ya. Boleh. Insight-insight apa yang kita udah dapat di sana gitu kan. Mungkin kita share-share juga ke kalian gitu apa yang kita gather gitu kan. Boleh banget. Mungkin dari gua dulu kali ya. Yes. Jadi sambil cerita sedikit lah. Jadi kita waktu itu sempat diundang ke one of the VIP invitation lah bro ya untuk dinner gitu kan. Dan banyak banget dari para pakar lah, dari builder, dari trader, dari investor, dari macam-macam lah ya, dari web to business juga ada gitu kan. Dan yang menariknya adalah si web to business ini ternyata bisa dibilang udah open minded gitu. Iya. Ya kan, ada yang udah bercimpung langsung sama kripto, mereka udah nge-funding kripto, bahkan udah menjadi payment gateway-nya, bahkan udah menjadi kayak bener-bener partner in marketing and everything gitu kan. Dan itu membuat gue semakin sadar gitu kan, dunia kripto ini semakin cepat untuk bertumbuh gitu men. Yes, benar. Maksud gue dulu banyak yang bilang kripto ini scam gitu, orang-orang pada gak percaya. Banyak yang bilang boomer anti kripto, tapi nyatanya pas gue di sana men, itu rata-rata tua men. Yes, benar gitu banget. Kan? Ternyata mereka udah pada masuk semua. Udah pada senior dan mereka udah masuk semuanya gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat secara gambaran lebih umum, itu nggak ada ya anak kayak bapak-bapak atau yang umurnya lebih senior yang main kripto gitu kan. Tapi kalau kita deep dive into the one circle atau ke beberapa circle yang lainnya gitu, kita akan menemukan loh orang-orang yang jauh lebih senior dan ternyata mereka jauh lebih jago dibandingkan yang muda gitu. Mereka udah develop something lah di sana. Iya. Dan mereka nggak hanya jadi investor doang bro ternyata gitu kan. Mereka juga building project gitu kan. Mereka juga nge-support project, mereka juga nge-funding project, mereka jadi partner di project itu gitu kan. Jadi menurut gua ya crypto ekosistem akan tetap growing, akan terus growing dengan adanya Coinvest ini. Bisa dibilang Coinvest ini kayak lebaranan orang kripto ya bro ya. Semua orang berbondong-bondong ke sana gitu kan. Nah nextnya token 2049. Nah itu another event lah. Gitu tunggu kan. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Kalau menurut lu gimana bro Coinvest kemarin? Ya menurut gue sih memang seru sih. Terus juga kita bisa kolaborasi sama berbagai project. Iya. Terus juga di sana juga banyak KOL kripto yang mungkin teman-teman biasa lihat di Instagram, Twitter atau YouTube gitu kan. Di sana ada semua tuh. Terus juga selain itu topik-topiknya yang ada di sana kayak tokenize, RWA, terus juga ada namanya gamify. Jadi wah seru-seru banget sih yang ada di sana. Ada insight apa nih bro dari sana bro? Ada koin apa yang menarik nih? Nantilah itu kita bocorin di akhir. Di akhir ya. Makanya ditonton terus sampai akhir. Tonton terus. Jangan sampai ini gitu kan. Anyway teman-teman semuanya di sini udah jelas ada Samuel Crypto Indonesia. Jadi kalau mau trading, mau investasi kripto, udah di sini aja. Udah download paling bener di sini aja. Download Samuel Crypto. Download Samuel Crypto. Lu mau dari website, dari aplikasi, HP, Samsung, Android, apapun. Android, Apple semuanya bisa. Sekarang kita juga udah di Huawei men. Jadi di app galerinya Huawei kita udah bisa masuk lah ya aplikasi kita di sana gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin anti Android, anti iOS silahkan pakai Huawei dan kita udah ada di situ. Gitu. Dan kita menjadi exchange kedua sih yang ada di situ. Yang ada di situ gitu kan. Wow keren banget. Gitu. Jadi menarik juga gitu untuk kita explore gitu. Tapi ada apa lagi nih bro yang lu mau share bro tentang Coinvest nih bro? Maksud gue kayak
insight apa yang lu dapat gitu kan. Maksud gue kan tadi kan lu sebut ke gue tuh soal RWA gitu kan, revolved asset dan sebagaimanapun gitu kan. Nah menurut lu tentang prospek RWA di Indonesia itu gimana sih bro? Kalau prospek RWA di Indonesia sebenarnya promising ya, karena selain secara global volume dari RWA itu meningkat ratusan %, ternyata di Indonesia perusahaan-perusahaan besar itu mereka lagi mencoba implementasi RWA dengan beberapa exchange crypto yang ada di Indonesia. Jadi contoh lah ada salah satu top 3 bank lah di Indonesia yang lagi develop something juga dengan exchange crypto untuk project RWA. Dan enggak hanya itu bro, disupport juga kan sama beberapa perusahaan traditional finance lah ya gitu bener kan. Banget. Kemana gue lihat kalau gue bisa spill namanya, boleh. Ada Pegadaian juga gitu kan, ada BRI juga gitu kan. Jadi maksud gue mereka tuh udah open lah for crypto gitu kan. Dan kayaknya akan lebih banyak lagi yang open soal crypto gitu. Pokoknya intinya spill kategori-kategori yang kemarin hadir di Coinvest tuh ada property pokoknya gitu kan. Ada property, terus juga ada ya finance lah pastinya gitu kan. Terus ada ada construction juga, gue kemarin ketemu gitu kan. Terus juga dari banking kemarin juga kita ketemu kan. Jadi I think walaupun secara belak-belakan di depan media mereka belum mengatakan bahwa mereka into crypto, tapi in the background mereka sudah mengerjakan itu. Retail juga ada kan kemarin. Retail juga ada kemarin gitu ya. Dan ya lucu-lucunya tuh banyak ini cosplay sebenarnya kan. Ada kemarin cosplay PP, Shiba, Doge gitu kan. Pokoknya seru lah ya, Coinvest lah ya. Seru banget. Ya, kalau misalkan nanti kalian pengen ke Coinvest tahun depan, kalaupun ada ya silakan aja pakai kode referral di bawah. Enggak ada. Belum ada. Tapi anyway nanti kalau kita berpartneran bisa jadi ada gitu kan. Ya hopefully SKI kedepannya juga buka booth ya bro ya di Coinvest. Jangan lupa kunjungin SKI itu kalau nanti ke Coinvest atau ke token 2049. Iya. Di mana? Dubai atau Singapura? Nanti kita cek dulu. Enakan di Dubai atau Singapura nih? Komen di bawah ya. Enakan Dubai atau Singapura? Tapi Dubai udah lewat. Iya. Singapura sih karena mungkin biasanya mungkin secara tempat lebih strategis. Jadi mungkin akan ada banyak project dan developer kripto yang bisa datang ke sana sih. Iya. Soalnya kalau ngomongin token 2049 di Singapura bro, tahun lalu tuh banyak pembicara-pembicara yang menarik gitu yang kan. Keren-keren ada banget. Murad gitu kan. Terus juga ada Vitalik gitu juga kan. Gitu dan kan. Menurut gue kayaknya token 2049 ini justru yang menjadi ajang yang super besar ya bro ya. Maksud gue Piala dunianya lah ini. Piala dunianya lah gitu kan. Kalau Coinvest kemarin apa bro menurut lu bro? Kalau ini lebarannya. Lebarannya ya. Karena pada kesana semuanya gitu kan. Lebarannya kripto Indonesia. Atau Piala AFF bukan? Iya bisa. Bukan ya? Oke. Bisa. Oke kita bahas market kali bro ya. Boleh. Soalnya akhir-akhir ini tuh market agak sedikit, pas kita syuting ya marketnya agak down ya bro ya. Jadi Bitcoin sekarang di harga 110.000 sekian gitu kan. Dari all time high dia di sekitar 120.000 something ya bro, 121, 122 gitu kan. Dan sekarang sedang turun nih ke 110.000 which is banyak orang-orang bertanya ini bulan udah selesai atau belum gitu kan. Ini Bitcoin apakah udah usai atau belum gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat sih katalisnya sebenarnya itu aja loh. Yes. Seputar tentang goncangan makroekonomi gitu kan. Maksud gue kayak ada peperangan di di timur sana gitu kan, tensi geopolitik tension gitu kan. Jadi menurut gue itu sesuatu hal yang sebenarnya udah common, tapi kayaknya pasar agak overreact terhadap makroekonomi gitu kan. Sama ada satu lagi kan, jadi ada salah satu wallet yang kurang lebih hampir lebih dari 5 tahun udah nggak aktif, tiba-tiba aktif dan jualan dengan volume yang gede banget. Jadi kurang lebih sekitar 24.000 Bitcoin dia jual dalam waktu yang bersamaan. 24.000 Bitcoin ya. Itu melalui apa dia bro? Itu kalau nggak salah pakai platform OKX. OKX ya. Gitu. Jadi dia langsung dump di hari itu juga gitu, di saat itu banget. Juga. Itu 24.000 lumayan juga itu kan buat lumayan. shaken kan. Makanya hampir 800 juta dolar itu terkena likuidasi kan. Iya biasa nih sobat-sobat perpetual nih hati-hati nih ya. Marketnya lagi volatil. Kalaupun trading pastiin liquidation price-nya itu jauh. Jangan deket-deket banget. Stop loss deket gak masalah tapi liquidation price-nya please jauhin man. Jangan over leverage lah pokoknya. Money management sih intinya. Iya money management lah. Jangan over margin. Soalnya gue liat setiap hari nih bro berita nih bro. Total liquidation berapa dalam waktu 24 jam terakhir gitu kan. Berapa ratus billion gitu, berapa billion dollar gitu kan. Ya maksud gue lo trading apa gitu. Maksud gue stop loss lo ada liquidation price lo atau gimana gitu kan. Jadi gini teman-teman ini sedikit ilmu lah ya. Soal perpetual gitu kan. Jadi
basically kalau di perpetual itu kan ada yang namanya leverage ya bro ya. Yes. Leverage itu tuh mungkin bagi sebagian orang ini sebagai pengganda keuntungan gitu kan. Tapi kalau yang sebenarnya leverage digunakan itu adalah untuk mengganti margin yang kalian pakai untuk trading. Contohnya misalkan gini. Misalkan kalian punya duit $100 gitu kan. Kalian pengen trading let's say Bitcoin lah ya bro ya gitu kan. Bitcoin USDT gitu. Nah kalian gak mungkin kan kalau misalkan trading langsung $100 langsung di satu entry gitu kan. Nah kalau di perpetual sebenarnya ada cara untuk mengakalinya gitu kan. Yaitu kalian coba pakai leverage mungkin 2 kali atau 100 kali gitu kan. Supaya apa? Supaya margin yang kalian pakai untuk trading si Bitcoin ini tidak semuanya gitu loh. Jadi dari $100 palingan yang kepake cuman let's say $1, $2 atau $50. Nah sisanya itu akan menjadi kolateral kalian gitu. Nah pastikan modal yang kalian pakai dengan kolateralnya itu tuh jangan saling berdekatan gitu. Let's say kalau misalkan modal yang kalian pakai $99 leverage tinggi, tapi kolateral cuma $2 ya. Udah itu sekali turun juga udah kena liquid itu kan maksud gue. Jadi better tetap pakai leverage nggak masalah, tapi pastikan liquidation price-nya itu yang reasonable. Yes. Gitu loh. Jangan over margin lah di sana gitu kan. Jangan over margin dan pastiin liquidation price-nya itu mungkin kalau bisa berapa persen ya? 300. Jauh lah, pokoknya jauh banget lah gitu. Kalau liquidation price itu pasti harus jauh banget gitu. Kalau stop loss sih deket-deket sih mungkin minus 10%, 15%, 20% oke lah. Tapi kalau liquidation price itu I think harus jauh sih men. Iya, kalau bisa sih di atas 300 atau 500% lah. Iya, karena kalau misalkan liquidation price kalian cuma 10% dari harga entry kalian atau 20% harga entry kalian, ya nggak ada yang jamin ya men. Maksud gue kalau the moment harga koinnya crash itu bisa habis semua duit kalian gitu loh. Karena market volatile banget akhir-akhir ini kan. Betul. Jadi gunakan leverage itu sangat wise lah, sangat bijak gitu. Jangan jadikan pengganda keuntungan, tapi jadikan menjadi kayak ini ya, pengganda opportunity sebenarnya gitu kan. Banget. Jadi kalau biasanya kalian buka di BTC only, mungkin gara-gara ada si kolateral sisanya ini kalian bisa buka di Ethereum, Solana gitu dan sebagainya gitu. Jadi ya balik lagi ya bro, hati-hati gitu ya kalau itu. Nah, gimana bro Michael? Mungkin kalau dari faktornya mungkin tadi itu. Yang pertama mungkin dari Timur Tengah, terus yang kedua ada Well yang jualan. Jualan ya. Terus yang ketiga mungkin di sisi lain retail ini menunggu ketidakpastian dari The Fed kali ya tentang pemangkasan suku bunga juga kan. Jadi memang ini kan masih belum pasti juga kan. Ada yang bilang kayaknya mungkin potensinya 75%, 60%. Potensi itu ada sih memang terjadi di bulan-bulan let's say September lah ya atau mungkin Oktober gitu. Cuma memang secara pastinya memang belum ya kayak gitu. Iya, probability lah ya. Iya, probability. Soalnya waktu ketua The Fed Jerome Powell yang kemarin ngomong itu dia bilang katanya despite on market condition right now yang agak sedikit shaken gitu kan, ya dia tetap menjalankan bold move lah, maksud gue meng-cut rate di bulan September gitu kan dengan higher probability sekitar 80-90% gitu. Ya tinggal kita lihat aja realisasinya gitu kan. Tapi ketika news itu keluar, harga aset-aset itu naik bro. Maksud gue not only Bitcoin sama XRP atau Ethereum gitu kan, even kayak harga emas pun juga naik tinggi pada saat itu gitu kan. Karena memang menyambut lah ya pemangkasan suku bunga yang memang sudah ditunggu-tunggu nih selama beberapa tahun terakhir gitu. Karena kalau suku bunga nggak dipangkas, ya otomatis alt season agak susah. Gitu susah loh. Karena money flow-nya pun tersendat juga kan. Tersendat juga gitu loh. Jadi nggak banyak orang yang mengambil dalam tanda kutip itu pinjaman, mortgage dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka sudah mendapatkan suku bunga yang rendah, mereka jadi lebih confidence untuk mengambil pinjaman di bank gitu kan sebenarnya. Gitu. Jadi exit liquidity lah. Enggak lah, tapi bercanda loh. Not exit liquidity actually gitu kan. Tapi jadi pasarnya jauh lebih liquid bro. Lebih volatil dan juga lebih liquid gitu kan. Volatilnya pasti naik gitu, bukan turun. Kalau sekarang kan turun, naik sedikit, alt season, turun lagi. Terus kan juga memang dari sisi money flow kan terjadi outflow sih memang. Pas kemarin terjadi penurunan itu memang ada outflow sekitar $1,5 billion lah. Tapi di sisi lain ada juga institusional yang terus akumulasi. Kayak Bitmain itu dia terus akumulasi. Terus kayak Metaplanet itu udah pasti. Terus juga mungkin BlackRock juga udah pasti akumulasi. Jadi memang Bitmain itu BMNR itu bro, yang dimasukin sama co-founder Palantir itu kan? Iya benar banget. Berapa persen tuh? 9% dia masukin? Kurang lebih, cuman di angka sekitar $45 juta sih kemarin. Valuasinya? Enggak, masuk yang kemarin tuh, yang pas volatil tuh. I see. Jadi dia masuk sekarang segitu. Tapi dia masuk terus, jadi berapa hari kemudian dia masuk lagi aja. Jadi
Iya. Keep buying sih sebenarnya. Kayaknya kalau ada dia juga kayaknya jauh lebih confidence ya saham itu ya bro. Iya. Gitu kan. Jadi ya tetap menarik juga sih teman-teman gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, kita sebagai retail malah yang jualan gitu kan. Yang nampung ya institusi besar gitu. Makanya banyak yang bilang tuh narasi kedepannya tuh adalah banyak-banyakan Bitcoin sebenarnya. Iya. Gitu. Karena semakin kesana Bitcoin semakin susah didapat men. Semakin seksi lah Bitcoin ini. Iya, coba aja kalian cek deh di data kayak CoinGlass atau apa gitu kan, kayak supply Bitcoin on exchange gitu, itu semakin menurun loh. Semakin menurun emang. Gitu loh. Jadi mungkin ada in the future ya, I think kalau misalkan ada saatnya ketika Bitcoin itu udah nggak tersedia di exchange gitu kan. Iya. Jadi udah dipegang sama wallet-wallet tertentu gitu loh. Apalagi jumlahnya kan terbatas 21 juta kan. Terus jadi jangan sampai lah miss that moment gitu kan untuk akumulasi Bitcoin gitu. Nah, tapi meskipun marketnya agak volatile dan harga Bitcoin turun, ternyata di Google Trend itu kripto dan Bitcoin tuh all time high bro. Iya. Jadi kayaknya memang exposure dari retail dan non kripto or non Bitcoin investor ini udah cukup besar nih masuk ke mereka gitu. Jadi kayaknya ada mungkin aliran uang baru yang akan masuk ke cryptocurrency dalam waktu dekat gitu. Karena udah pada penasaran ya. Mungkin karena berkat Coinvest juga kali bro. Coinvest kan ramai banget kan tuh sampai masuk media-media kan. Jadi mungkin orang penasaran nih, apa sih ini Coinvest, apa ini Bitcoin gitu kan. Nah, siap-siap aja tuh. Siap-siap aja back sekalian. Kayak gitu. Jadi memang terus bertepatan pas kita kemarin di Bali, ternyata ada salah satu selebritis Amerika. Gue tahu nih. Iya. Itu ternyata dia ngerilis meme coin ya. Meme coin. Namanya siapa? Kanye West. Dengan nama koinnya adalah WZY. Yeezy ya. YZY. YZY. Oh iya benar, bukan W ya. Bukan, sorry. Tapi YZY, Yeezy gitu kan. Dan kasih tahu dong dari harga berapa dolar sampai berapa dolar sekarang? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi ya sebenarnya udah umum lah ya. Udah umum lah ya. Jadi kalau token atau cryptocurrency yang dirilis oleh public figure itu biasanya memang akan konsolidasi dan ya sedikit dumping gitu. Iya. Kurang lebih kemarin sih dari all time high 3, sekian. 3,3 atau ke 3,2 gitu bro ya. Terakhir itu kita lihat kurang lebih 0,5 ya. Jadi mungkin lebih dari 75% harganya tuh ya agak rontok gitu lah. Beruntung lah bagi kalian yang nge-short. Termasuk lu ya. Ya kemarin gue dan teman-teman nyoba nge-short lah di situ. Jadi lumayan juga sih. Ya, karena biasa kalau token-token selebritis yang launching gitu ya basically cuman community based doang gitu kan. Supporting doang gitu. Dan kayaknya takut juga nih kalau misalkan kita beli untuk invest jangka panjang gitu kan. Ya buat apa juga gitu kan. Ya tapi tergantung kalau teman-teman punya conviction di suatu coin tertentu ya silakan gitu. Cuman apa juga. Kalau kita lihat bercermin lah ke beberapa tahun ke belakang kayak token-token artis gitu kan biasanya agak sedikit boom gitu kan. Silakan mau sebut namanya? Aduh jangan. Jangan ya. Kayaknya udah gak ada juga deh. Kayaknya udah gak ada juga ya. Udah ini selesai proyeknya ya. Oh gitu. Selesai proyeknya atau emang udah diselesaikan langsung proyeknya gitu? Udah sunset lah. Udah sunset ya. Oke. Sekarang saatnya ini ya artis-artis Hollywood yang keluarin ya gitu kan. Artis-artis Hollywood sama mungkin beberapa artis-artis dari Asia juga kayaknya lagi bikin sesuatu tuh. Ya waktu dulu juga ada kan ya bro, Hasbulla Skate gitu kan. Dari Hasbulla yang dari apa tuh? Timur itu ya. Iya. Iya. Menarik. Tapi ngomong soal Google Search yang tadi lu sebutkan itu bro, yang lagi naik trending kayak gini. Gue melihatnya memang era-era bisa dibilang lah Desember 2024 tuh atau November 2024 tuh mungkin akan kembali lagi sekarang gitu bro. Just mungkin akan terjadi dalam a couple of weeks lah gitu. Ketika nanti banyak altcoin yang mungkin akan pumping gitu loh. Karena kalau kita lihat dari Bitcoin Dominance sendiri memang sekarang Bitcoin Dominance itu ada di harga sekitar di 50 atau sampai 60% sekarang. 64% lah kalau nggak salah gitu kan. Dan nanti kalau misalkan Bitcoin Dominance ternyata turns out dumping terus-terusan itu udah siap-siap tuh untuk terjadi alt season gitu. Cuman pandangan pribadi gua kalau gua ngelihat ya alt season terjadi saat ini tuh mungkin akan terjadi kayak ya mini alt season aja sih bro. Oh gitu ya. Mungkin jadi, dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu maksudnya. Iya jadi pendek dan tiba-tiba datang. Kita nggak pernah tahu itu kapan. Tiba-tiba datang. Tahu-tahu udah di puncak alt season. Tiba-tiba udah selesai aja gitu kan. Tapi kalau menurut gue ini mini alt season lah. Maksud gue kalau kita ngelihat dari alt season 2021, 2017, 16,
I think udah sulit terjadi deh bro ya. Karena memang jumlah koinnya tuh udah banyak banget men gitu kan. Banyak banget dan uangnya nggak bertambah sekarang gitu loh. Uangnya masih seret gitu kan. Unless the Fed cut rates gitu kan. Dan ada yang namanya cetakan duitnya banyak gitu kan. Quantitative easing gitu kan. Akhirnya liquidity di pasar jauh lebih melimpah gitu loh. Iya. Secara total market cap kan juga mungkin penambahannya nggak terlalu signifikan ya, mungkin sekitar 30%-an. Iya benar. Gitu. Karena market udah semakin mature ya kalau gue lihat ya bro ya. I mean untuk crypto pun juga kita harus sedikit picky kalau untuk beli koin gitu ya bro ya. Dulu kan every coin yang kita invest, especially meme coin itu pasti udah naik gitu kan. Gitu ya. Tapi sekarang ya who knows gitu kan. Di mid cap pun juga kena gitu kan, gak kemana-mana. Di low cap pun juga kena, apalagi di micro cap pun juga kena gitu kan. Makanya ada beberapa pertanyaan dari retail, biasanya kan mungkin karena Bitcoin ini mostly udah dipegang institusional dan well besar, jadi kayak mungkin apakah desentralisasi itu masih bisa terwujud? Iya. Gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal desentralisasi bro, kemarin juga OJK lagi mengkaji nih bro soal single SID lah, single identification number something lah, SID single investor lah something gitu kan, kayak di saham gitu lah bro. Iya benar. Dan itu tuh ibarat kayak misalkan gue ambil contoh dari saham deh gitu kan. Kalau misalkan gue ambil contoh dari saham, jadi let's say gue buka di sekuritas A, gue buka di sekuritas B, sekuritas C, D sampai Z, itu semua SID gue sama gitu loh. Oh gitu, jadi mereka bisa ngelihat juga dong? Bisa, jadi bisa langsung dalam satu, istilahnya itu member lah dalam suatu bursa gitu kan. Oke. Gitu loh, jadi kripto kan selama ini tuh nggak kayak gitu kan. Kalau di Indonesia ya, jadi kita buka di exchange lain kita harus KYC, kita nanti dapat UID barunya gitu kan. Terus di exchange lain kita dapat UID barunya lagi. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ada SID, I think ini jadi sistem yang lebih tersentralisasi sih. Jadi menurut gua nih pihak regulator ingin menjaga lah keamanan dana nasabah, dana investor, dan sekaligus juga memantau gitu apakah investor ini tuh dalam tanda kutip tuh melakukan kegiatan yang memang tidak sesuai aturan gitu loh. Gitu loh. Jadi ya at any cost atau at any way ya at the end itu tentang nasabah semuanya sih, tentang investor semuanya gitu. Kalau menurut lu gimana bro soal itu? Kalau soal ini sih memang agak concern sih. Walaupun mereka mungkin bermaksud baik ya. Tetapi memang kalau dari sisi desentralisasi yang founding kripto cita-citakan itu memang agak jauh sih. Iya, agak ini bro, blur ya bro ya. Iya, agak jadi mungkin terhapus ya. Kita pun sebagai retail pasti bertanya-tanya kok ada terlalu banyak hal-hal yang justru gimana ya bisa dibilang mengekang sebenarnya sih, mengekang retail dan para investor juga. Jadi mungkin kadang kita punya keraguan gitu kan tentang desentralisasi itu sendiri kalau udah kayak gini kan. Iya. Kayak gitu. Masalahnya kalau nggak diregulasi secara user friendly ya bro, kalau gue bisa bahasa simpelnya gitu kan, ya pada akhirnya ntar banyak duit yang keluar gitu loh, ke exchange luar gitu kan. Dan itu sebenarnya yang harus diperhatikan gitu loh, jangan sampai money flow-nya out gitu keluar. Ada di luar negeri gitu itu loh. Yang repot sebenarnya. Ya maksudnya yang dirugikan kan pada akhirnya negara kita sendiri gitu kan. Kayak gitu. Kalau kita sebagai exchange sih kita siap lah gitu ya untuk memprovide segala fasilitas gitu kan. Kita siap memprovide segala fasilitas, kita siap comply ke segala any regulation gitu kan. Kita siap gitu loh. Cuman kita juga butuh supportnya dari pihak-pihak yang memang menjaga lah ekosistem kripto ini tuh semakin sehat gitu dan semakin bagus gitu kan. Ya salah satu contohnya tuh ya jangan sampai menghilangkan esensi dari decentralized-nya itu. Kalau decentralized sudah dihilangkan ya apa bedanya sama another asset gitu kan. Ya, itu input lah, karena kan kita di sini open ini lah ya, open ngobrol ya, open discussion gitu kan. Karena pun ini juga nanti jadi inputan juga untuk kita sendiri gitu kan. Gitu. Tapi anyway, I think kalau dari OJK sendiri pun kalau kita ngelihat dari regulator lah sendiri gitu kan, mereka juga improve gitu kan. Kemarin tuh ada yang namanya tuh ada perpetual trading gitu kan, terus juga ada yang staking dan sebagainya gitu kan. Gue juga kemarin pas di Coinvest gue udah dengar ada kabar bakal ada yang namanya lending and borrowing gitu. Menarik. Nah ini kalau ada lending and borrowing, I think nggak tahu ya apakah akan di approve atau enggak gitu kan. Cuman kalau ada lending and borrowing kayaknya ini akan menghilangkan esensi banking malah traditional banking gitu kan. Ya, I mean one way one kill another lah sih gitu ya bisa dibilang ya. Jadi ya kalau bisa sih saling terintegrate aja gitu instead of menghilangkan esensi decentralized-nya gitu. Iya. Memang gitu. di sisi lain kan pemerintah juga lagi mengeksplor tentang CBDC juga kan. Betul. Jadi ini ada banyak
inovasi-inovasi yang lagi dikerjakan. Nah, namun di sisi lain pemerintah juga kayaknya lagi mengeksplorasi masuknya CBDC ke industri kripto supaya bisa lebih enak lah. Iya. Soalnya kalau kita lihat dari kondisi makro dari government sendiri bro, sepertinya juga mereka lagi sedang terdistract lah oleh beberapa hal gitu kan. I mean lately kan banyak sesuatu yang terjadi gitu kan, dari kebijakan Trump, dari apa-apanya Trump, dari US, dari manapun itu kan. Jadi mungkin kalau dari pandangan gue mereka pengen melakukan hal ini, mereka pengen fokus di industri ini gitu-gitu, cuman lagi ke distract nih sama beberapa hal yang lain gitu kan. Yang which is sebenarnya itu gak masalah juga gitu kan, cuman kita siap lah sebagai exchange karena kita juga udah dapat license dari OJK gitu, kita siap juga membantu lah untuk membangun ekosistem kripto ini karena kita nggak mau bro money flow yang ada di Indonesia itu pergi keluar sebenarnya. Kalau bisa kekumpul di sini aja gitu kan. Dan yang kedua takutnya trading flow-nya pun dikuasai oleh AI dan institution. Bener gitu. Jadi gitu. Retail nggak punya kesempatan untuk masuk dan making profit juga kan pada akhirnya. Bener. Gitu. Jadi ya itulah concern kita juga. Soalnya juga kalau gue lihat ya bro ya, banyak ambassador ya bro ya, ambassador exchange lain yang di luar negeri gitu kan, yang memang nggak dapat license dari OJK gitu, mereka running di sini gitu kan. Ya sebenarnya nggak salah gitu kan, cuman kalau OJK bisa memfasilitasi aturan itu atau regulasi terhadap pekerja ini, itu which is jauh lebih bagus gitu kan. Karena kan kalau kita udah pure license by OJK dan kita memang sudah berada di PAKD gitu kan, pedagang aset keuangan digital gitu kan. Dan itu menurut kita tuh udah sangat oke lah gitu kan. Kalau misalkan ada beberapa orang yang memang working with another exchange dari luar dan bekerja marketingnya di sini gitu kan, ya itu menurut gue sih agak sedikit hard juga nih, tantangan juga bagi exchange lokal gitu kan. Di sisi lain pemerintah mengatur kita, tapi di sisi yang lain juga ternyata ada sekelompok orang yang bisa bikin marketing dan segala macam di sini tanpa menggunakan platform yang udah diregulasi pemerintah. Tanpa ambil license dari sini gitu kan. Nah ini sebagai inputan juga gitu loh. Siapa tahu bisa jadi pemerhati juga kan dengan crypto landscape sekarang. Soalnya gue juga lihat beberapa orang, "Weh, lu di mana? Oh, gue di exchange sana. Gue di sana." gitu kan. Jadi kayak banyak juga ya ternyata gitu kan dari exchange luar kan. Ini gimana caranya exchange lokal berkompetisi gitu kan. Setelah dicek belum punya license. Nah, itu dia gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dihilangin, kita nggak nyaranin dihilangin karena itu merupakan ibarat kalau di pasar itu netral ya bro ya, ada yang ini ada yang itu gitu, itu nggak masalah gitu. Cuman alangkah baiknya OJK juga meregulasi di bagian sananya gitu loh. Kalaupun mereka ingin merepresentasikan exchange luar gitu, at least mereka harus dapat kayak license dari OJK gitu loh. Kalau di saham nih bro, kalau di sekuritas itu ada yang namanya wakil perantara pedagang efek gitu kan. Jadi supaya mereka dapat izin dari OJK sendiri untuk menjadi perantara dari si broker ini gitu kan, dari si exchange ini gitu loh. Gitu. Itu menurut gua sih bro. Menarik gitu kan. Maksud gua daripada gua apply tiba-tiba diterima sama exchange luar, terus gua bisa memasarin di sini, budget dari luar sana, terus gua buat event besar di sini. Ya orang kan pada buka yang di exchange ini gitu kan. Karena kalau yang sekarang kita lihat adalah rata-rata crypto trader itu nggak perlu dipajak kali bro ya. Maksud gua mereka pada keluar, mereka nggak tahu gitu men. Kayak taxnya nggak final dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita karena memang kita juga pengen kontribusi juga ke government, ke Indonesia kan, ya akhirnya kita pilihnya di sini juga gitu kan, di exchange juga. Tapi bukan berarti kita juga nggak coba-coba platform lain gitu loh. Karena kan kita sebagai exchange juga harus ada yang namanya itu studi banding lah. Gitu ya, memang kita sarankan memang trading kripto di Indonesia itu menggunakan platform-platform yang sudah resmi punya license di Indonesia. Kayak gini nih kayak Samuel Crypto. Contohnya adalah Samuel Crypto nih. Contohnya Samuel Crypto Indonesia gitu. Kayak gitu. Ya, gimana? Bagus gak bro? Bagus cara speaking gue nih gitu kan. Bro, ngomong-ngomong soal meme coin bro. Ya kan bro. Kira-kira ada koin-koin apa yang lagi dalam radar lu nih men? Untuk meme coin bro. Dari ekosistemnya, dari koinnya, dari siapa manajemennya gitu bro. Apakah masih sama kayak waktu itu? Kalau meme coin memang ada banyak hal yang menarik ya akhir-akhir minggu ini. Jadi memang secara money flow itu terjadi inflow besar-besaran ke kategori meme coin. Terutama ke yang market cap-nya gede-gede itu. Kayak kucing, anjing, kodok gitu kan. Iya. Semua inilah, semua hewan lah ya. Nah di sisi lain juga ternyata yang market cap kecil juga ternyata punya punya potensi yang gak kalah sama yang big cap itu gitu. Jadi ya gue sih ngelihatnya memang, tapi tetap ya masih terkonsentrasi di beberapa launchpad tertentu. Contohnya misalkan masih di
Salah satunya di Pump.Fun udah pasti. Yang kedua itu tetap di Bex bro. Woi, narasi kita masih sama ya? Masih sama. Meme coin itu pasti larinya ke Bex ya? Yes. Karena kalau kita ngomongin soal Pump.Fun ini, oke, dia ada gitu kan, dia udah mature. Tapi Bex ini, dia ini rising star man. Rising gitu star. Kan. Bukannya kita promosi Bex atau kita kerja sama-sama Bex, enggak ya? Karena memang kita juga melihat beberapa ekosistem lah. Potensi gitu kan. Pergerakan uang di sana cukup besar. Karena kalau nggak salah dalam 30 hari terakhir, itu dia menyentuh $1 billion. Trading volume ya? Trading volumenya. Jadi gede banget. Untuk ukuran. Dia baru lahir kan ekosistemnya ya? Untuk ukuran launchpad yang kurang lebih 3-4 minggu gitu kan. Gede banget. Iya. Ya karena kalau kita lihat dari manajemennya juga aktif sih bro. Maksud gue kayak mereka juga aktif ke community. Mereka juga aktif berpartneran gitu kan. Dan kemarin juga kalau gak salah tuh gue lihat dari si bosnya si Bex ini kan. Dia juga berpartner sama salah satu pemainnya NBA kalau gak salah gitu kan. Dan dia udah show muka juga gitu loh. Sama satu lagi tuh ada yang menarik dari mereka. Mereka lagi coba, tapi memang belum di approve ya. Tapi mereka lagi coba untuk apply ke TikTok bro. Jadi gimana tuh? Nanti siapapun yang bikin koin bisa langsung kasih royaltinya ke si pemilik video misalkan. Nah TikTok lu apa Mike? Nah misalnya let's say contoh TikTok gue namanya apa gitu kan. Nah gue bikin video apa di situ tuh, ternyata videonya viral gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang bikin token dengan nama gue misalkan. Nanti bisa langsung ke gue tuh royaltinya bro. Atau kalau nggak ke lu juga bisa ke yang lain gitu kan. Iya. Jadi ya itu plus minus sih sebenarnya gitu kan. Gitu. Tapi menarik juga bro. Maksudnya sistem royalti ini tuh cukup oke lah gitu kan. Jadi daripada insight untung sendiri bisa untung berdua gitu kan. Iya kayak gitu. Dan bisa untung rame-rame gitu kan. Dan diharapkan yang dikasih royaltinya itu sebenarnya yang cara bijaknya adalah ya buyback gitu kan. Kan lu dapet duit nih dari royalti itu kan. Benar banget. Dan itu dilakukan oleh foundernya si Bex.fm gitu loh. Karena dia kan juga dapat royalties lah dari beberapa project token tuh. Dia dapat royalti 90% men. Jadi sisanya tuh si project creatornya gitu kan, 10% only mereka gitu kan. Dari capital gain aja lah ya. Iya dari capital gain aja. Nah menariknya dari si bosnya Bex ini, ketika dia dapat fresh money itu, dia putar fresh money itu untuk buyback koin-koin yang memang. Koin-koin itu. Iya koin-koin itu gitu loh. Jadi tinggal tunggu aja waktunya listing ya. Kalau nggak salah waktu itu juga ada yang udah listing ya bro ya, yang dari ekosistem Bex ya. Apa namanya gue lupa deh. PP Withback ya. Iya. PP Withback atau apa gitu ya. Gue lupa tapi yang kalau nggak salah memang ada PP. Matt ini ya, Matt Fury ya. Iya. PP Matt Fury itu dari Bex ya. Itu salah satu koin yang memang sudah listing gitu kan. Tapi tenang aja kayaknya kalau kita melihat bro ya. Kalau gua melihat nih ya, ini masih banyak koin-koin yang berpotensi akan listing. Itu exchange. Ini baru dimulai. Umurnya belum 1 bulan kan. Iya. Baru 27 hari gitu kan. Jadi I think growing ekosistem tinggal tunggu aja gitu loh. Ada lagi gak bro? Kira-kira bro yang lagi pantau? Terus kalau dari meme memang ada beberapa dari ekosistemnya Ethereum juga sama ada Binance juga. Cuman memang yang cukup menarik tuh di ekosistem Ethereum ada beberapa yang coba develop something meme gitu. Cuman memang mungkin market cap-nya udah langsung gede sih biasanya. Iya. Gitu. Ethereum ya tadi ya? Ethereum juga menarik sih, cuman kan gas fee-nya agak mahal aja di sana gitu kan kalau mau trading gitu. Terus selama sekarang juga kan dia lagi diakumulasi besar-besaran sama institusional juga kan. Betul. Makanya sempat all time high ya kemarin ya. Ada Ethereum dan segala macam kayak gitu. Congrats loh untuk Ethereum holder. Walaupun 2 tahun lalu kalian dikatain gila beli Ethereum, tapi sekarang kalian jadi kaya gitu kan. The next Ethereum adalah apa bro? Betul bro. The next Ethereum bisa jadi Solana atau Sui. Waduh. Bisa jadi. Oh iya Solana kemarin all time high ya? Solana juga all time high. 200. Pokoknya di atas 200. Coba gue cek dulu ya. Emang iya ya? Kemarin di atas 200, kalau nggak salah 210 apa 220 gitu. Oh gitu. Sui juga katanya menarik bro ekosistemnya bro. Ini jadi pelajaran technical chart juga di sini gua. Iya. Sui juga bagus tuh. Untuk long term mungkin Sui sama Hyperliquid sih. Belum men, Solana belum all time high dia. Belum ya? Dia all time high-nya di bulan Januari 2025 di $300. Oh, gitu. Masih on the way. Masih on the way berarti ya? Iya. Tapi ini salah satu growing ekosistem lah Solana gitu. Karena gak mati-mati kan. Apalagi juga mereka baru-baru ini habis ngerilis font-nya yang baru kan. Oh iya. Dan mereka lagi versi 3 ya kalau versi 3, benar-benar. Jadi menurut gua instead of mereka jualan only chain-nya doang, mereka juga jualan hardware gitu kan, HP juga gitu.
selain meme coin sebenarnya SkyMates gitu kan. Kita juga lagi mantap-mantap soal sektor RWA sebenarnya. RWA, wah gitu ini kan. menarik banget sih. Ini RWA menarik sih karena not only in local bro, I mean international pun juga butuh RWA ini. Kita simpelnya ngomong gini aja deh teman-teman semuanya. Let's say kalian pengen beli like I don't know ya, maybe mutual fund dari US atau beli saham US gitu bro ya, atau beli treasury T-bills atau whatever lah di US atau di negara-negara lain yang mungkin kalian ketika pengen ke negara tersebut itu aturan susah banget untuk buka akun di sana gitu kan, karena kalian kan negaranya Indonesia gitu, let's say. Akhirnya ada suatu kayak project lah atau produk yang memang dikeluarkan oleh seseorang lah atau suatu project ini tokenized real world asset. Jadi misalkan kalian beli saham US itu harus ke sekuritas US, tapi sekarang tinggal beli koinnya aja gitu loh. Yep. Let's say kalian pengen beli saham Tesla gitu kan. Instead beli saham Teslanya langsung karena kalian gak punya akses ke US, kalian beli koin yang di back by saham Tesla. Itu salah satu contoh aja bro. Ke depannya mungkin akan ada yang namanya kayak mutual fund gitu kan, bakal ada fixed income, bakal ada akan ada banyak lah, everything gitu kan, gitu. Dari negara manapun gitu. Ya mungkin kalau kalian melihat, oh saya hanya percaya negara, let's say ya, saya hanya percaya negara Hong Kong gitu kan, saya hanya percaya Japan, China dan sebagainya gitu kan untuk investasi. Ya instead kalian jauh-jauh ke sana, apply for bank account, apply for securities account, apapun itulah. Yes. Ya kita sebagai exchange sedang ada yang memang lagi pengen explore ke hal itu gitu loh. Jadi ke real world asset gitu. Jadi I think menurut kita tetap pantau aja. Maksud gue kayak real world asset ini merupakan sektor yang sangat growing. Kalau nggak salah kalau kita cek ya ada salah satu koin namanya Centrifuge. Itu tuh aset yang sudah di tokenize itu kurang lebih ada di angka sekitar berapa billion dollar ya. I think $7 billion gitu loh. Kita juga udah buat researchnya. Dan kalau kalian mau cek researchnya di mana, silakan buka LinkedIn di Connie Felicia. Itu salah satu salah satu tim kita yang cover reach ya, internal tim yang cover real world asset ya, namanya Centrifuge gitu, dengan target price selama 5 tahun terakhir. Dan kalau kalian lihat juga Centrifuge juga lagi naik tuh bro ya, dan susah turunnya juga gitu loh. Dicek juga di Instagramnya sama Crypto juga boleh. Iya benar-benar. Di sana jadi juga dari menurut lu gimana bro? Ya memang promising sih kalau RWA, karena kan dari awal ini salah satu inovasi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi supaya inklusivitas keuangan ini bisa lebih ini lagi kan. Lebih dapat diakses lebih mudah lah gitu lah ya bro ya. Gitu. Kayak contohnya gini aja teman-teman semuanya, kalau kita ngomongin soal real world asset tuh kayak dulu ada yang namanya institusi lah ya, BlackRock dan anything lah ya gitu kan. Mereka pengen beli Bitcoin tapi mereka gak mau beli Bitcoinnya langsung gitu loh. Akhirnya disediakan yang namanya ETF gitu kan. Si BlackRock ini mengeluarkan ETF yang backnya by Bitcoin gitu. Tujuan ETF back by Bitcoin ini adalah untuk memberikan akses kepada senior level untuk tap in ke Bitcoin gitu loh. Ya kan? Melalui mereka gitu. Mereka akan kasih namanya manajemen fee, mereka akan kasih fee macam-macam lah gitu kan. Supaya apa? Supaya karena gini bro ya, kalau kita di bisnis di finance itu basically faktornya trust gitu bro ya. Kalau kita beli sesuatu hal di finance ini, kalau misalkan ternyata sesuatu hal itu kita nggak kenal, ya susah juga orang untuk percaya untuk beli gitu kan. Nah akhirnya kayak BlackRock, Grayscale dan segala macam ini mereka membuat produk yang namanya tokenized real world asset. Yang pertama itu adalah namanya Bitcoin gitu. Jadi mungkin institusi-institusi yang sudah eksis lama ataupun high net worth individual yang memang umurnya sudah senior, daripada mereka beli Bitcoin, mereka let's say digaranti lah atau dijaga oleh BlackRock gitu kan, aset-aset yang mereka sudah beli gitu loh. Secara volume juga kan kalau dari akhir tahun 2024 atau awal tahun 2024 memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan secara volumenya kan. Jadi kurang lebih mungkin 400 sampai 500% gitu. Jadi kenaikan volume token RWA ini. Iya. Ya mungkin tahun ini bisa lebih gila lagi karena menjelang bull market kan. Iya. Kayak gitu. Terus juga memang ada beberapa exchange yang lagi mempersiapkan rilisan RWA dari saham-saham US. Ini kan menarik banget nih kan. Iya. Kalau nggak salah udah ada di beberapa gitu kan. Di Europe udah kemarin kalau nggak salah Robinhood dan segala macam kan. Iya. Nah cuman mungkin ada beberapa exchange yang dari Asia dan juga mungkin dari Afrika yang lagi coba masuk ke sana gitu. Iya. Kayak gitu. Itu memang ini lagi hot lah. RWA salah satu kategori yang lagi hot di industri cryptocurrency. Nah mungkin kalian pusing kan SkyMates ya soal, ini kripto banyak banget sektornya gitu kan. Kenapa everyday ada new coin? Ya itu sama aja kalau kita back in 2010 ya bro ya. Maksud gue kalau kita ngomongin soal HP pada zaman itu kan ada Nokia, BlackBerry and everything gitu kan.
dulu tuh nggak ada yang namanya, nggak kedenger lah namanya Apple tuh bakal booming gitu kan. Yang ada Nokia bakal booming, Motorola bakal booming dan sebagainya bakal booming kan. And then there's this one ecosystem namanya Apple dan juga Samsung ya kan dengan Androidnya gitu kan. Akhirnya mereka berdua yang take over pasar si Motorola, BlackBerry, Nokia, dan mereka sampai sekarang pun menjadi leading gitu. Iya, dulu sebenarnya udah ada tuh yang sejenis dengan Apple, namanya tuh istilahnya PDA, Personal Device Assistant. Wih, itu tahun berapa, Bre? Pokoknya di sebelum 2008 lah itu. 2008. Lo udah pakai belum di situ? Enggak, belum. Gue cuma lihat sekilas aja. Oh, sekilas aja. Jadi lu udah bisa baca pada saat itu gitu ya. Keren. Jadi ada namanya itu dan ternyata yang bisa ngedongkrak ininya ternyata justru Apple yang jadi leading di industrinya. Iya, padahal desain mereka simple ya bro ya. Yes, kalau misalnya kita lihat HP zaman dulu kan ada yang namanya HP ada antenanya gitu kan men. HP bisa buat nonton TV gitu. Iya. Teknologinya banyak, cuman sama-sama nggak survive gitu loh. Iya, karena mungkin secara user experience tuh kurang ini kali. Iya, kurang integrate gitu kan. Dan karena memang pada zaman dulu tuh pasarnya smartphone atau pasarnya HP tuh banyak banget. Iya, ya. ada banyak. Gue pernah beli satu koran, itu tuh gue lupa nama korannya apa, tapi pas gue buka itu isinya HP men. Majalah atau koran ya? Lu tau gak namanya apa? Namanya ayo bro, ini era-era lu men. Aduh lupa gue. Namanya apa? Ada yang tahu gak? Operator ada yang tahu gak? Gak tahu ya? Oh gak tahu. Lupa. Enggak, jadi itu ada satu koran. Iya. Pas dibuka, itu katalog HP semuanya. Emang semuanya handphone ya? Iya, dan dulu tuh gue waktu kecil men. Kan gue masih kecil di era-era itu kan. Gitu, jadi pas gue liat gue pengen HP ini gitu loh. Dan gue setiap minggu itu beli biasanya karena gue seneng sama HP. Dulu tuh ada bro, HP zamannya pas lu nyetel lagu, ini nyala anjir, nyala men. Ada merah biru gitu kan. Oh iya. Dulu kan keren banget gitu. Tapi sama-sama yang simple yang jadi pemenangan gitu loh. Jadi kalau gue bisa ngeliat dari kondisi market sekarang, lu mau buat project segimana pun, ceritanya bakal gimana pun, bakal mengalahkan A, B, C, D, E, F, G ini. Tapi kalau lu gak punya strategi yang tepat untuk tap in ke market, lu gak punya partner yang tepat, lu gak punya exchange yang tepat, ya at the end ya project lu akan sunset men. Benar, gitu loh. Termasuk berinvestasi. Itu pun harus di exchange yang tepat. Bener. Karena gak semua exchange pribadi nih. Gue nih orangnya sungguh konservatif lah. Kalau soal memilih yang namanya tuh exchange atau tempat untuk berinvestasi lah gitu. Karena banyak cerita, gue gak mengambil cerita yang positifnya dulu gitu loh. Cerita positif pasti banyak kan, gimmick-gimmicknya kayak wah ini lalala sebagainya gitu kan. Tapi pertanyaan pertama adalah apakah ini aman? Nah, dan kalaupun terkena masalah, apakah gue mudah untuk mengakses customer supportnya ataupun mengakses gimana caranya gue mengembalikan my money, uang gue gitu kan. Makanya harus pintar-pintar menggunakan atau memilih exchange yang tepat dan cocok untuk kalian. Bener. Sorry, jadi agak ada suara dogi ya di sini ya. Karena memang di kantor kita tuh pet friendly teman-teman semuanya. Jadi manusia, pet semuanya ya can work here bisa gitu berinteraksi. Kan. Bisa berinteraksi gitu itu. Ya oke lah, bener juga gitu kan. Jadi ini ada dogi di sini. Tapi kita tutup pintunya jadi nggak bisa masuk kayak gitu kan. Gitu loh. Jadi kalau menurut lu gimana bro soal tentang gimana ya beberapa project yang bakal survive ke beberapa tahun terakhir gitu? Kalau dari kripto ya? Iya, dari kripto. Mungkin udah pasti nih layer 1 ini dia pasti jadi salah satu leading sektor lah ya. Karena kan layer 1 tuh salah satu infrastruktur utama di cryptocurrency. Iya. Kayak gitu. Ini udah pasti. Yang kedua adalah meme. Meme ya? Ya, yang kedua meme. Kenapa meme? Karena sejak terciptanya cryptocurrency, ya memang meme lah yang jadi tokoh utamanya gitu. Ya termasuk pada saat itu Bitcoin. Bitcoin meme gak menurut lo? Menurut gue sih meme. Secara pribadi gue bilang kayaknya meme. Ini gitu. Abis ini ada protes nih, rame nih. Tapi meme yang punya value dan sekali lagi sesuatu itu kan based on trust ya. Jadi Bitcoin adalah meme yang dipercaya banyak orang. Oh gitu. Zero sum game bukan Bitcoin. Gitu. Nah kalau zero sum game itu balik lagi ke metode kita. Oh gitu. Apakah kita trading ataukah kita investing gitu. Kayak gitu. Menurut lu Bitcoin zero sum game bukan? Kalau lu sebagai apa sih? Karena saya trader kalau sebagai investor? Trader iya sih harusnya. Zero sum game ya. Zero sum game kalau sebagai trader ya. Cuman kalau sebagai investor itu nggak bisa dibilang gitu karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya gitu. Jadi nggak bisa ya
nggak cuma Bitcoin sih, mungkin ada let's say jual beli apapun itu pasti kan kalau kita ngelihat satu sisi ininya pasti itu zero sum game kan. Cuman tapi kalau dari sisi let's say kita mungkin investor gitu, itu nggak bisa dilihat kayak gitu. Ya karena gini teman-teman semuanya ya, sistem yang ada di Bitcoin itu cukup menarik ya. Kalau kita ngomongin soal zero sum game, I think ada yang bahasa ataupun aset yang lebih kasar terhadap zero sum game itu gitu kan. Gue nggak mau nyebut di sini, cuman harusnya kalian udah tahu ya siapa yang zero sum game gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin Bitcoin, apalagi kalau soal investasi bro, kalau investasi di Bitcoin itu basically kita building the ecosystem gitu kan. Karena di Bitcoin ini lu bisa jadi apapun men. Lu bisa jadi investor, lu bisa jadi trader, lu bisa jadi builder gitu kan. Lu bisa jadi orang kontribusi di dalam suatu ekosistemnya blockchain Bitcoin gitu loh, gitu kan. Jadi kalaupun lu sebagai investor Bitcoin itu bukan disebutnya sebagai zero sum game sebenarnya. Karena lu juga berpartisipasi untuk meng-acquire Bitcoin, lu juga berpartisipasi, let's say kalau lu penambang, lu juga berpartisipasi untuk ekosistemnya Bitcoin gitu. Nah berbeda ketika kalian trading, apalagi trading perpetual gitu kan. Kalau perpetual itu bid offernya basically ya diisi oleh ya liquidity provider gitu ya men ya. Dan it is a zero sum game gitu loh, karena kalau misalkan gue untung, kemungkinan Michael mungkin bisa rugi gitu kan. Dan sebaliknya kalau gue rugi, Michael bisa untung gitu kan. Tukar-tukaran barang aja gitu men. Cuman kalau Bitcoin di spot market, I think itu justru suatu hal yang positif sum game. Karena at the end supply-nya semakin menipis gitu kan. Supply-nya susah didapat, dan yang memang orang yang megang Bitcoin paling banyak itu yang akan survive gitu di beberapa tahun terakhir gitu lah, ataupun di kemudian hari lah gitu. Karena Bitcoin ini kan supply-nya nggak pernah bertambah men, nggak bisa dicetak kan gitu. Jadi only berkurang dan only susah ditambang gitu loh. Pokoknya scarcity-nya super dahsyat lah gitu loh. Jadi I think it's positive sum game instead of zero sum game. Kalau misalkan kalian investasi di Bitcoin, kalau trading ya udah bye-bye aja lah gitu kan. Kalau trading ya basically ya zero sum game gitu. Tapi gue nggak anti trading juga gitu, gue trading gitu kan. Cuman kalau kita ngomongin soal zero sum game ya yang lebih jelas sih tergantung pelaku dari si ininya sendiri ya, investor sendiri ya bro gitu. Anyway, udah nggak kerasa nih. Ternyata kita udah masuk sesi apa? Sesi istirahat? Sesi akhir lah. Sesi akhir ya. Ya. Nah mungkin dari Bro Radit ada nggak topik-topik yang mau di-highlight untuk teman-teman SkyMates? Sebenarnya topik-topik di-highlight nih, aduh I think banyak banget ya bro ya. Cuman karena waktu singkat, kita dikasih timestamp kurang lebih 40-50 menit. Kalau lebih dari itu ntar editornya capek gitu kan. Jadi ya mungkin sedikit kata-kata aja lah gitu. Karena kan sekarang udah bulan Agustus ya. Banyak rumor yang bilang bull run akan terjadi setelah Coinvest gitu kan. Banyak rumor yang bilang bull run akan terjadi setelah Agustus gitu. Menarik. Dan kekuatan bull run itu juga ditambah oleh berita positif yang namanya cut rate slip rate gitu kan. Yang which is berpotensi akan terjadi di bulan September gitu bro. Sampai sekarang belum ada info berapa yang dia akan cut gitu kan, berapa basis point gitu. Tapi satu yang udah hampir pasti adalah probability-nya gitu loh. Kurang lebih ada di angka 80-90%. Gua gak bisa bilang bull run akan terjadi hari ini atau besok, cuman kalian prepare aja your bags gitu. Justru di saat-saat kayak gini, di saat koinnya lagi rendah-rendah di sini, itu saat-saat yang tepat untuk kalian melakukan akumulasi. It's time to buy kayak gitu. Disclaimer on, ini tetap pastikan money managementnya juga ya bro ya, karena kondisi market kan kita nggak yang tahu gitu. Cuman kalau gue melihat dari kondisi market sekarang ini, kemungkinan akan terjadi namanya mini bull run lah, gitu. Nggak panjang, tapi cepat dan kalian mungkin nggak akan duga-duga. Jadi sebelum kalian nggak duga-duga itu, kalian better udah investasi di koin yang memang kalian punya conviction besar di sana gitu. Ya pastinya sesuai narasi lah gitu kan. Tadi narasi kita udah bilang ada BEX, terus juga ada RWA, Layer 1 tadi yang lu sebut gitu kan, sebagaimanapun gitu. DeFi and everything gitu. Jadi coba pantau aja sektor-sektor di yang sana udah kita gitu. mention tadi. Yang udah kita mention tadi gitu. Nah itu kata-kata dari gue sih, kata-kata dari Bro Michael ada gak nih? Kalau dari gue mungkin ya kita lihat aja sih next week itu mau kemana sih Bitcoin ini. Jadi apakah dia akan testing ke 105 atau mungkin bahkan ke 100, atau mungkin justru kita akan break lagi ke atas di atas 120 dan let's say higher ke 150 gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau dari gue sih itu, karena kan kita masih draft by Bitcoin sih kayak gitu. Bener. Jadi I think itu aja kali bro ya, untuk podcast kali ini bro ya, udah cukup panjang juga, dan stay tune terus saja ke podcast selanjutnya di Samuel Crypto Indonesia, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Kita kembali lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI.